Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Fadilatu ta'limi, keutamaan mengajar. Ammal ayatu, adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan mengajar itu, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala surah At-Taubah surah 9 ayat 122. Waliyunsiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada masyarakatnya apabila masyarakat yang pergi berperang itu usai berperang balik ke tempat semula, balik ke kampung halaman balik, maka ada yang mengajari mereka, ada yang mengajarkan mereka. Wal muradu huwa ta'limu wal irsyadu, yang dimaksud dengan mengingatkan itu adalah mengajar dan memberikan petunjuk. Mengajarkan mereka begini-begini dan memberikan petunjuk kepada mereka. Firman Allah berikutnya surah Ali Imran, surah 3 ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada mereka orang-orang yang diberikan Allah kitab. Apa janjinya? Jelaskanlah oleh kalian kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya kesaksian itu. Jelaskan kesaksian itu dan jangan sembunyikan. Wa huwa ijabun litta'limi. Maksudnya menurut penjelasan Imam Ghazali adalah kewajiban mengajari orang lain, jemaah, dan kewajiban mengajarkan sesuatu yang kita ketahui. Seterusnya, surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 146. Dan sesungguhnya ada sekelompok di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka meyakininya itu sebagai satu kebenaran. Wa huwa tahrimun lil kitmani. Ini menjelaskan haram menyembunyikan pengetahuan. Hanya untuk menyampaikan pengetahuan ini, mesti mampu kita memahami orang yang akan menerima pengetahuan itu. Jadi tidak semua yang kita tahu dikasih tahu. Secara mudah sajalah, secara mudah saja. Ya ini semua orang mesti tahu. Tapi untuk apa juga diajarkan anak-anak cara menunaikan ibadah haji itu macam mana? Ya mah. Dia anak balita, kita ajarkan mandi wajib. Itu macam mana? Padahal itu mesti tahu. Tapi kan belum lagi masa dia. Jadi hati-hati juga. Namun prinsipnya menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram. Tapi untuk menyampaikannya, tengoklah situasi. Kama qala ta'ala fi syahadah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan terkait dengan kesaksian. Ini surat 2283. Siapa saja yang menyembunyikan kesaksian itu sesungguhnya berdosalah hatinya.
Dia tahu tak mau ngasih tahu jemaah. Berdosa. Hanya memang segalanya mesti kita pertimbangkan. Jemaah ya. Yang contoh mudah dia diminta menjadi saksi misal kata di pengadilan dan dia bersedia. Sampai di pengadilan apa yang dipertanyakan pihak-pihak yang berkepentingan tak mau dia sampaikan. Itu berdosa, jemaah. Ya, berdosa. Kalau memang tak mau menyampaikan, tak perlu bersedia menjadi saksi. Sudah bersedia dia, jemaah. Yang lebih mengerikan kesaksian palsu. Jemaah. Dia tak mau menyampaikan itu berdosa, jemaah. Rasulullah mengatakan apa yang tiadalah Allah memberikan ilmu kepada orang yang alim yang berilmu kecuali Allah ambil janji. Tidaklah seorang alim diberi Allah ilmu kecuali Allah mengambil janji kecuali Allah mengambil janji apa yang pernah Allah ambil janji kepada para nabi. Jadi Allah pernah mengambil janji kepada para nabi, atau bahasa kita mudahnya mengikat perjanjian dengan para nabi. Nah, Allah memberi ilmu kepada seseorang. Allah juga mengambil janji. Seperti mana Allah mengambil janji kepada kepada para nabi. Apa isi janji? An bayyinuhu linnasi wa la yaktumunah. Jelaskan kepada seluruh manusia, janganlah mereka menyembunyikannya. Jadi jelaskan, hendaklah mereka para nabi itu menjelaskan dan la yaktumuhu, tidaklah mereka menyembunyikan. Jadi jelaskan dan tidak menyembunyikan. Nah, tak boleh jemaah ya, kalau memang tahu sampaikan. Ya, tanggung jawab ya. Kemudian dalam surat Fussilat, kadang disebut surat Hamim Sajadah. Surat 41 ayat 33. Perkataan siapakah yang lebih baik daripada seseorang yang mengajak kepada jalan Allah dan beramal salih? Perkataan siapa yang lebih baik? Kalau bahasa kita tak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala dan beramal salih. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Ajaklah olehmu kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan bijaksana. Bijaksana ini sulit, jemaah. Benar mudah, tapi bijaksana ini memang sulit. Ya. Kemudian surah 2 ayat 129. Ia mengajarkan mereka kitab dan mengajarkan mereka hikmah. Mengajar. Jadi mengajarkan tuh jemaah bukan tindakan yang sepele. Bukan tindakan yang biasa saja. Bukan perbuatan yang tak ada harga. Yang mengajar ya. Bukan mesti menjadi guru. Bukan mesti mengajar. Ajarkan orang. Apa yang bisa kita jemaah. Kalau menjadi profesi guru, memanglah itu mulia juga. Dan di dalam Islam gajinya cukup besar. Besar kali jadi guru dalam Islam jemaah. Ya. Tapi di tengah umat Islam sekarang kurang dalam ilmu ini. Khusus kita lah. Ya, Indonesia ini kurang pada pengajaran ini kurang. Jemaah. Ya. Sekarang hadis Rasulullah kita mau baca. Wa amal akhbaru, adapun hadis-hadis Rasulullah terkait keutamaan mengajar. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa kata Rasulullah? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha.
Allah menunjuki seseorang sebab kau, wahai Muaz, itu lebih baik bagimu daripada dunia beserta seluruh isinya. Melalui kita dapat petunjuk seseorang. Melalui kita dapat petunjuk seseorang. Itu pahala kita luar biasa, jemaah. Lebih besar, lebih hebat dari dunia beserta isinya. Untuk kita. Bukan mesti berceramah kita. Kita mana tahu petunjuk Allah pada seseorang. Suntuk-suntuk dia jumpa sama kita aja, mah. Sikit aja kita cakap. Kok kita pun tak mengerti Al-Quran, tak mengerti hadis. Orang kita ngaji biasa. Mungkin sikit aja kita cakap, sikit itulah terpengaruh dia. Tersadar dia. Alah badan dah lemah, mau apa lagi. Bekal awak mati inilah. Paling itu kita cakap, tersadar dia. Iya pula. Dia mah. Bukan kita udah tuh gini. Tak ada dia gitu. Walaupun tak pandai. Tapi itu aja cakap dia. Itu masuk dalam mengajar dia mah. Pahala kita besar. Cakap yang baik-baik. Cakap jemaah. Jangan cakap kita ni menumbuhkan dosa. Rugi. Ya. Berikut kata Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Siapa belajar, ibarat kata satu bab saja daripada ilmu dia belajar, niat dia untuk juga dapat mengajari orang lain atau mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Itu niat dia. Ya, maka Allah beri dia pahala 70 orang jujur. Sindik ni arti paling enak, paling pas adalah jujur. Jadi, dan itu gelar yang tidak sembarangan. Di antaranya adalah Khalifah Abu Bakar. Jemaah. Siddiq, jujur. Jadi jujur itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Jemaah. Jujur. Baik, jadi dia belajar satu bab saja. Mudah-mudahan setelah saya paham, saya bisa mengajari orang dan bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang. Dapat pahala 70 orang jujur. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, siapa belajar, beramal dan mengajarkan. Belajar, yang dia pelajari, dia amalkan, kemudian dia ajarkan sama orang lain. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati. Maka dia dipanggil, disebut, digelar azim, seorang yang mulia, agung, orang besar, orang pangkat. Di kalangan siapa? Di kalangan malaikat langit. Ada jemaah. Kita ni selalu mengajari anak kita jadi kau orang besar, orang berpangkat, orang hebat, segan orang samawa. Yang segan samawa ini manusia secara umum. Tapi kalau kita belajar mengamalkan yang kita pelajari, mengajarkan orang lain, kita menjadi orang pangkat di sisi malaikat. Awak terangkan gini, nanti dibantahnya, tak nampak. Malaikat, untuk apa tak nampak awak? Kalau depan orang, kan hebat awak. Oh iyalah, begitu pula tingkat pemahaman dia. Kalau kita, walau tak nampak jemaah, tiba-tiba datang surat dari calon presiden. Dia ingat sama kita. Terima kasih sudah memilih saya, Anda dari Medan. Kira-kira senang tak kita? Kira-kira aja lah. Jemaah. Sampai surat itu pun awak simpan, awak apakan jemaah. Ini malaikat. Jemaah. Ini malaikat yang kata menghormati kita, menghargai kita. Sebab apa? Sebab kita belajar, mengamalkan dan mengajarkan.
Terus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti Allah memerintahkan kepada orang-orang yang rajin beribadah dan orang yang berperang menyabung nyawanya di jalan Allah. Apa Allah titahkan kepada mereka? Dukhulul jannah. Masuk kalian semua ke dalam surga. Tapi itulah ya, nggak yakin juga orang memang bahwa beribadah itu disuruh Allah masuk ke dalam surga. Dia masih lebih yakin cakap atasannya. Ya kalau atasan kita bilang, kau mulai besok setiap Senin kau usah masuk kerja. Untuk kau khusus kerja kau mulai hari Selasa sampai Kamis saja. Gaji ku naikkan 2 kali lipat. Senang tak? Senang. Allah yang suruh masuk dalam surga. Apa lagi? Siapa yang bisa halang? Saat itu para ulama berkata, ya Allah, ini orang yang rajin ibadah, Engkau suruh masuk ke dalam surga. Orang yang berperang menyabung nyawa, Engkau suruh masuk ke dalam surga. Mereka rajin beribadah kepada-Mu, ya Allah, berperang di jalan-Mu. Itu karena ilmu kami. Bifadli ilmina. Sebab kelebihan ilmu kami, keutamaan ilmu kami. Kami ajarkan mereka cara beribadah. Masuk ke dalam surga. Kami ajarkan, ingatkan, kami beritahu mereka pentingnya membela agama Allah. Menyabung nyawa. Kata Allah Ta'ala, antum indika ba'di malaikati. Kalian orang-orang berilmu yang di sisi aku macam sebahagian malaikat aku. Maksudnya, kenapa orang tua yang disuruh masuk surga? Kami tidak. Kira-kira begitu. Oh tidak, kalian ini macam malaikat aku. Di sisi aku macam malaikat aku kalian. Isfa'u. Isfa'u. Minta kalianlah untuk memberikan syafaat kepada orang. Tu syafa'u. Kalian diizinkan untuk memberi syafaat kepada orang. Isfa'una. Kemudian orang-orang alim pun memberi syafaat. Jemaah. Tumedkhulul jannata. Mereka kemudian masuk ke dalam surga. Nah, kelebihan-kelebihan yang diceritakan tentang mengajar ini, kata Imam Ghazali, wa hadha inama yakunu bil ilmi al muta'addi bit ta'lim lil ilmi al lazim alladhi la yata'adda. Ini sesungguhnya terkait ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan ilmu itu hanya untuk diri sendiri. Ya maaf, ini ilmu yang dia istilahnya muta'addi. Muta'addi itu ilmu yang ada pada kita kasih sama orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Ilmu namanya ilmu lazim. Tahu kita ini tapi amal sendiri. Lazim. Bukan sebatas itu. Dia kasih tahu orang, ajarkan orang. Meskipun tadi tetap ada aturan bagaimana cara kita mengajar kepada orang lain. Jemaah. Wah, rajin dia ibadah. Tahu dia ilmu tapi untuk diri sendiri aja. Kalau bahasa kita sini tak open. Tahu dia ngurus diri sendiri saja. Tidak itu yang dimaksud. Dia masih open sama orang. Ajarin orang. Meskipun faktanya pada kenyataannya sekarang ini kalau kita ngasih tahu orang, tersinggung orang. Urusnya diri kau sendiri lah. Masa urus-urus orang. Anak bini kau aja selamatkan. Orang pula kasih tahu. Mesti pun begitu. Tetapi tetap saja prinsipnya berusahalah kita memberitahu orang lain. Tadi yang saya jelaskan di awal tadi jemaah, tetap ada kehati-hatian. Tak semua ilmu itu mesti disampaikan. Di ilustrasi saya tadi macam anak-anak itulah kita ajarkan mandi wajib. Macam mana ya? Kan? Ini mau pandai-pandai, ya. Pandai-pandai itulah nanti disebut adab.
adab dalam menyampaikan. Mau hati-hati supaya orang jangan salah paham. Seterusnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari manusia. Cabut begitu. Setelah Allah beri mereka ilmu. Tidak, tak begitu. Walakin yadhabu bidhabil ulama. Tapi ilmu itu hilang sebab meninggalnya orang berilmu. Ya, ilmu itu hilang sebab meninggalnya orang berilmu. Sebab ilmu itu tidak diwariskan. Yang diwariskan harta. Ilmu itu bersama kita, jemaah. Kalau yang punya ilmu meninggal ada saja, maka perlu diwariskan ilmu. Kata Rasulullah, tidak sekaligus ditarik Allah ilmu ini, tidak. Tapi dengan hilangnya orang yang berilmu. Fakulama dhahaba alim dhahaba jama'ah min alim. Meninggal orang alim, hilanglah, pergilah dia, habislah ilmu di bawah dia. Jadi ilmu yang ada bersama dia, itulah bawa dia. Zahaba alim, kalau kita artikan secara literally, zahaba alim, pergi orang alim, zahabal ilmu, pergi pula ilmu. Jamaah. Hatta dalam yabqa alim, sampai nanti satu masa tak ada lagi orang alim. Mungkin di bumi ini ada orang alim, tapi di lingkungan kita dah tak ada lagi. Akibatnya ittakhadhan nasu ru'usan juhalat. Manusia pun menjadikanlah orang bodoh sebagai tempat dia bertanya. Ya, pemimpin dalam ilmu nih maksudnya. Ya, kalau pemimpin politik udah tentulah jemaah. Dari kalangan orang bodoh, mestilah yang jadi pemimpin orang bodoh juga. Nah ini kita emang begitu. Jemaah. Bodoh kali kau jadi pemimpin. Orang kita bodoh semua. Nah, ini dalam kaitan dengan ilmu, manusia memandang orang bodoh sebagai pemuka. Insu'ilu, jika mereka yang bodoh tadi ditanya, sebab tak ada lagi orang alim, aftau bighairi ilmi. Mereka memberikan petuah tanpa ilmu. Fayadilluna, masyarakat sesat, wa yudhilluna, dan mereka yang ditanya pun menyesatkan orang lain. Jadi ini hati-hati jamaah Rasulullah ajarkan. Oh, ustaz kami ini hebat dia nih. Tidak. Kalau Anda mau jadi ahli masak, belajar sama yang ahli masak. Oh, saya belajar sama dia. Di rumah dia yang ada alat-alat pertukangan, bukan alat masak. Masak apa dia pakai gergaji? Tak boleh kau gitu. Itu nih. Bukan. Dia ahli masak. Di rumahnya kompor pun tak ada. Gergaji ada. Gerinda ada. Martel ada. Belajar apa sama dia? Saya mau bagi tahu kita. Jam ini makin kebelakangan bukan makin baik. Tapi kita percaya. Oh dia nih. Masya Allah nih. Dibawanya kami ziarah ke orang-orang alim. Ini bukan perkara ziarah, perkara ilmu. Kalau perkara ziarah, yang jaga kuburan hari-hari ziarah. Kau seperti sepele kau sama orang jaga kuburan. Itu orang alim. Tidak. Yolah jamaah. Kenapa kita nih mau masuk lubang yang sama berkali-kali? Berarti kau ngajarin kami ini buruk sangka. Bukan buruk sangka. Kalau hari Ahad nih buka, pergi pasar ikan, pukul 10 nanti. Pukul 11 jadi alim besar kita udah. Jamaah. Sebab apa kita mengambil ilmu dari orang yang juhal? Kalau bentuk tunggalnya jahil. Apa jahil? Bodoh. Jamaah. Nah, ini harap dipahamkan. Nanti tengoklah kondisi seperti ini. Dia ini penceramah terkenal nih, udah ke dalam ke luar negeri. Bukan itu. Kita tak ada soal mau terkenal tak terkenal. Tapi ambillah ilmu dari orang yang mengerti.
Dari orang yang faham. Oh, ini baru mata Ustaz. Lama dia belajar di Arab Saudi ini. La ilaha illallah. Bukan perkara lama di Arab, tapi kita tahu memang ilmunya betul. Jamaah tahu kita dia mengaji kemana, mengaji dengan betul. Hati-hati ya. Kata Rasulullah, siapa yang belajar ilmu kemudian dia sembunyikan, dikekang dia, diikat dia pada hari kiamat dengan ikat dengan kekang yang terbuat dari api. Jamaah, jangan sembunyikan ilmu. Ajar, kalau saya tak tahu saya. Jadi untuk apa kau puluhan tahun ngaji? Awak nanya, awak cemana nih Pak? Cara berudu awak kayak gini. Aduh, jangan tanya saya bukan orang alim. Hari-hari kawan ngaji. Jadi apa yang dikajikan? Enggak apa yang dikajikan dia cuma. Awak nanya sama dia. Kan saya tahu apa ngaji kemana. Aduh, janganlah tanya. Dan itu apa yang ngaji? Enggak sekarang untuk apa Allah amanahkan kita bisa ngaji puluhan tahun pada saat orang nanya kita dengan alasan mungkin maksudnya tawadu. Dengan alasan mungkin maksudnya ihtiyat, berhati-hati. Berhati-hati apa nih orang sesat nih. Si orang bertanya ini tentu orang sesat. Dalam pengertian dia tak tahu dia mah. Dia yakin kita tahu. Dan memang kita mengerti. Kita tak kasih tahu. Makin bingung lah dia. Jadi sama siapa lagi awak tanya? Apa udahlah kesudahan tanya aja lah sama orang masjid yang rajin sembahyang. Yang rajin sembahyang tadi tak ngaji. Yang sembahyang rajin. Gimana cara beruduk? Dia kau siram-siram aja lagi. Ini penting basah dia. Dah. Coba. Mana tanggung jawab kita jawab? Nah, ini mau hati-hati ya. Baik. Ini bagian akhir lah pagi-pagi ini ya. Kata Rasulullah, ni'mal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin tasma'uha fatatwi 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin tu'allimu iyyaha ta'dilu ibadat sanatin. Sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah adalah perkataan yang mengandung hikmah. Apa hikmah? Ilmu. Begitu saja mudahnya. Karena nanti tafsiran hikmah ini banyak sekali walaupun hadis. Sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah adalah perkataan yang mengandung ilmu. Kau dengar perkataan itu, kemudian kau simpan. Kemudian kau bawa, kau ajarkan kepada orang muslim yang lain. Tindakanmu itu setara dengan ibadah setahun. Jamaah. Dua hadis lagi ya. Kata Rasulullah, dunia ini mal'unatun. Dunia ini tercela. Kalau salah guna. Tercela juga isinya. Kalau salah guna. Kecuali 3. 1. Zikir kepada Allah dan apa saja yang Allah sukai. Kedua, guru. Ketiga, murid. Itu tak tercela. Karena semua dalam ilmu. Terakhir, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan malaikat dan pengisi langit bumi. Maksudnya malaikat lain yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Sampai-sampai semut di lubangnya. Bahkan sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Semuanya berdoa kepada Allah. Mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk guru. Ya, kalau sebut guru kan nggak mesti lembaga resmi. Kan nggak mesti. Kan kita di masyarakat nanya juga. Si Fulan itu siapa gurunya? Jadi bukan mesti di lembaga resmi. Di masyarakat pun disebut juga guru. Cuma istilah di Medan kita ini guru. Kalau di Medan setahu saya tak ada yang khas. Kadang dipanggil tuan guru, kadang dipanggil ustadz, syekh. Kalau satu-satu daerah ada itu jamaah. Misalkan kiai atau ajengan. Itu biasa ada istilah-istilahnya. Tapi tak begitu penting lah bagi kita itu. Yang penting dia sebagai guru. Jadi tak ada ruginya kita mengajar. Awak bukan mengajar. Paling-paling hanya ngasih tahu alif bata saja. Alif bata kan guru juga. Jamaah. Kan guru itu. Dari dia lah kita tahu alif-alif tadi. Jamaah.
Awak kan hanya pandai menata bunga-bunga di taman gini aja. Dari dia saya belajar. Kan guru juga. Kalau tak diajarkan kita tak pandai kita menatanya. Itulah pentingnya guru. Oke, pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.